Justin dan Allison, mereka berdua merupakan dua pasangan yang sekarang dianugerahi anak pertama. Terlihat mereka berdua sangat senang karena sebentar lagi akan punya anak. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Salah satunya adalah kamar anak nanti. Justin mengumumkan ke teman-temannya bahwa dia bersama dengan Allison akan mempunyai anak. Justin juga menyampaikan ke teman-temannya bahwa dia mencintai Allison. Justin mendapatkan undangan, yaitu menjadi juri untuk kasus pembunuhan berencana di Chatham County. Jadi ya, Justin akan sibuk minggu ini karena dia harus hadir di pengadilan menjadi juri untuk kasus pembunuhan berencana. Artinya, minggu ini, Allison akan jarang melihat Justin di pagi hari sampai petang hari. Percaya sama saya, kalian gak akan percaya dengan film ini. Besoknya, Justin pergi ke pengadilan. Pengacara penuntut nanti atau prosekutor bernama Faith. Dia bertindak sebagai pihak yang menuntut seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan. Tugas utama seorang prosekutor adalah untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang dituduhkan. Nah, sekarang dia lagi melakukan pemilu untuk menjadi district attorney. Kasus yang dia tangani ini bisa menjadi titik besar untuk mendapatkan mayoritas suara dan menang menjadi district attorney. Interaksi pertama antara Justin dengan Faith terjadi. Faith nggak tahu kalau dia menjatuhkan barang miliknya. Justin mengambil barang tersebut lalu memberikannya ke Faith. Sebelum dimulai, Justin bersama dengan juri lain menonton video. Video tersebut tentang landasan menjadi seorang juri. Di sisi lain, Faith bertemu dengan lawannya nanti. Dia bernama Kevin. Dia akan menjadi defense attorney. Defense attorney berperan untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan peradilan yang adil dan bahwa bukti yang diajukan oleh pihak penuntut atau prosekutor tidak cukup untuk membuktikan kesalahan klien mereka. Singkatnya, Faith dan Kevin masuk ke ruang pengadilan tinggi nomor 304. Kasus yang akan kalian dengar adalah dugaan pembunuhan. Terdakwanya adalah James atas pembunuhan berencana atas kematian Kendall Alice Carter. Hakim bertanya, siapa di ruangan ini yang mengenal James, si terdakwa secara pribadi? Ada satu yang berdiri, dia merupakan salah satu juri. Dia berkata bahwa James beberapa tahun lalu sering naik bus yang sama dengan dia. Justin berdiri. Justin menjelaskan bahwa istri dia hamil, jadi dia nggak ingin menjadi juri. Tentunya untuk menemani istrinya yang sedang hamil. Tetapi hakim tidak memperbolehkan karena bagi dia itu bukan masalah. Justin hanya akan berada di ruangan ini sampai jam 6 sore. Setelah jam tersebut bisa pulang. Karena ini adalah permintaan negara, tentu Justin gak bisa melawan. Hakim menjelaskan bahwa fakta mengatakan bahwa orang-orang di sini sebenarnya nggak mau ada di sini. Hal itu menjadikan bahwa mereka merupakan kelompok sempurna untuk mengadili kasus ini. Mereka tidak memihak dan tidak terlibat dalam kasusnya. Tidak ada untung atau rugi. Itulah sebabnya hakim percaya walaupun proses ini mungkin cacat, tetapi ini masih peluang terbaik kita untuk menemukan keadilan. Setiap pengacara mulai mempertanyakan juri. Kevin bertanya ke salah satu juri yang bernama King. Apakah King pernah mengalami pertengkaran fisik dengan pasangan? Karena pertanyaannya personal banget, tentu King agak marah. Dia berkata bahwa dia nggak pernah melakukan pertengkaran fisik dengan pasangannya. Dia bukan orang seperti itu katanya. Pokoknya setiap juri mempunyai macam-macam kehidupan. Ada ibu rumah tangga, ada pria pensiun yang sekarang membuka toko bunga bersama dengan istrinya, ada Justin yang bekerja sebagai seorang penulis majalah dan sekarang akan punya anak. Ada pria yang cerai dengan istrinya dan istrinya memiliki hak asuh atas anaknya. Pokoknya macam-macam. Singkatnya, setelah dipertanyakan satu-satu, setiap juri kredibel untuk menjadi juri. Justin pulang dan memberikan kabar buruk kepada Allison. Justin berkata bahwa dia terpilih dan kayaknya sepanjang hari ini akan jarang berada di rumah. Di sisi lain, Faith melakukan pidatonya kepada warga sekitar tentang visi misi dia ketika nanti menjadi district attorney. Setelah itu, Faith bertemu dengan Kevin. Ternyata, Kevin dan Faith merupakan lulusan kampus yang sama. Kevin mengutip dari profesornya, keadilan adalah kebenaran dalam tindakan. Kevin bertanya, apakah Faith masih mempercayai kutipan tersebut? Faith berkata tentu.
Di sini Kevin agak kecewa. Faith sekarang terlihat menjadi seorang politikus. Kevin mempunyai keyakinan bahwa Faith mengambil kasus ini bukan karena ingin menegakkan keadilan, tetapi karena ingin menjadi politikus. People need to know how I'll make this city safe. The rest is noise. So, thank you. Thank you so much. This is truth in action. You still believe it? I'm a what? A politician. We will begin with opening statements. Besoknya, sidang dimulai. Faith memberikan pernyataan pembukanya. Faith memberikan fakta-fakta dari kasus ini. Setahun lalu, tanggal 25 Oktober, terdakwa James dan pacarnya pada saat itu, Kendall Carter, pergi minum di sebuah bar bernama Rowdy's Highway di jalan Old Quarry. Di sana mereka berdua minum dan ternyata di sana juga ada Justin. Ya, tiba-tiba Justin ingat. Keadaan menjadi tegang, James dan Kendall berantem. James sempat main tangan dan gak sengaja memecahkan gelas. Kendall keluar dari bar dan James mengikutinya. Pertengkaran memanas dan keadaan menjadi di luar kendali. Dan pada saat itu, ketika James dan Kendall bertengkar di tengah hujan, Justin sudah ada di dalam mobil. Kelihatannya dia lagi sedih, gak tahu alasannya kenapa. Perlu diingat, James dan Kendall mempunyai sejarah interaksi kekerasan. Kali ini, Kendall serius. Dia pergi pulang jalan kaki meninggalkan James. Faith berkata bahwa James mengamuk lalu mengikuti Kendall ke jalan. Lalu kemudian dia dibunuh. Sementara Kevin berkata bahwa James bukan mengikuti Kendall, tetapi pulang ke rumah. Sementara ingatan Justin berkata lain. Dia berkendara dalam keadaan sedih. Kencang, Justin melihat HP sambil berkendara karena Ellison mengirimkan pesan, tetapi tiba-tiba dia menabrak sesuatu dan kita nggak tahu apa yang dia tabrak. Dan ingat, jalan tersebut merupakan jalan yang sama, tempat di mana mayat Kendall ditemukan. Justin keluar, dia mengecek mobilnya. Ya, bumper sebelah kanannya tuh rusak. Justin mengira pada saat itu dia menabrak rusa. Tetapi setelah dipikir-pikir sekarang, Justin berubah pikiran. Dia sekarang berpikir bahwa 1 tahun yang lalu, dia menabrak Kendall sampai mental, lalu meninggal. Things got tense. They had a fight. Pushing you. Stop pushing. What the hell are you doing? It was par for the course. Now, this couple had a history of violent This interaction. was just another typical night of drama. Thank you. Yeah, man. You all right? Kevin berkata, James tidak menyerang Kendall dan dia tidak mungkin mendorongnya. Kenapa? Karena James gak ada di sana, dia pulang. Faith berkata, James telah membunuh orang tidak bersalah. Kevin berkata, James tidak bersalah, sementara Faith berkata James itu bersalah. Jadi mana yang benar? Justin pergi ke kamar mandi. Dia muntah-muntah karena sekarang dia ragu. Dia bisa saja menabrak Kendall waktu itu atau menabrak rusa. Dan di sana ada King melihat Justin muntah-muntah. Cam, dia merupakan orang yang mendukung Faith menjadi district attorney. Jadi sekarang dia sering melakukan kampanye untuk mendukung Faith. Dan Cam merupakan kenalannya Justin. Cam sadar, terlihat sekarang Justin diem. Cam berkata jika ada apa-apa, jika Justin membutuhkan sesuatu, Cam selalu ada. Justin bisa cerita. Justin mulai melakukan penelitian tentang kasus James, kejadian pada tanggal 25 Oktober tahun lalu. Justin mulai penasaran, hukumannya apa jika seseorang menabrak orang sampai meninggal? Justin pulang, dia minta maaf karena datang terlambat kepada Ellison. Yang Ellison gak tahu, Justin sekarang lagi banyak pikiran. Sekarang beralih ke saksi. Dia berada di TKP malam itu. Dia berkata bahwa dia pernah melihat James dan Kendall beberapa kali. Sama seperti biasa, awalnya mereka saling merayu. Lalu setelah minum, setelah mabok, mereka akan berubah. Malam itu, Kendall datang untuk berbicara serius dengan James. Kendall ingin tinggal bareng dengan James, tetapi James gak mau. Belum siap katanya. James marah
Kendall pergi, James mengikutinya dan argumen berlanjut di tengah hujan. Nah, dia merekam semua kejadian itu di HP-nya. Di akhir argumen, James sempat berkata bahwa Kendall merupakan jalang bodoh. Setelah Kendall pergi, dia berkata bahwa James lanjut mengikutinya keluar dari tempat parkir di sana, mengikutinya ke jalan. Kevin bertanya, apakah dia minum-minum malam itu? Dia berkata, iya. Kevin berkesimpulan bahwa dia nggak tahu sejauh mana James mengikuti Kendall. Sekarang saksi kedua, dia merupakan pelayan barista di sana. Dia berada di sana sampai bar tutup. Dia nggak melihat James atau Kendall kembali ke bar setelah pertengkaran itu. Seperti biasa, besoknya dia membuang sampah malam ke tempat sampah. Tiba-tiba datang seorang pria meminta bantuan. Pria ini merupakan seorang pendaki. Pria ini meminta bantuan karena ternyata dia baru saja menemukan jasad dan itu adalah jasad Kendall. We followed her out of the parking lot and onto Old Quarry Road. Were you drinking that night? Yes. I was at the bar till close. I didn't see either one of them come back in. Miss, I'm sorry. I need your help. Her head was in a pool of blood. It was awful. Pria ini berkata bahwa kepalanya Kendall berlumuran dengan darah. Sekarang giliran Kevin bertanya, apakah pria ini sering mendaki jalur itu di hutan? Pria ini berkata bahwa ya, dia sering 2 kali sepekan. Kevin bertanya, apakah menurut dia mendaki lereng bukit di sana itu sulit? Dia berkata iya. Nah, Kevin berkata bahwa untuk mendaki lereng tersebut harus menggunakan sepatu hiking. Sementara sepatu yang Kendall pakai pada saat itu adalah sepatu heels. Jadi menurut Kevin, Kendall bisa saja terjatuh ke lereng karena menggunakan sepatu heels. Karena pada malam itu sedang hujan dan licin dan Kendall berjalan di tepi jalan. Sekarang seorang dokter otopsi. Dokter berkata bahwa Kendall mendarat di posisi belakang yang menunjukkan dia didorong, bukan terjatuh. Kekakuan mayat menunjukkan bahwa korban sudah meninggal sekitar 9 jam. Penyebab kematian, keparahan fraktur tengkoraknya menunjukkan dia dipukul dengan sesuatu yang sangat amat tumpul. Dan cara kematiannya adalah pembunuhan. Kevin bertanya, apakah mungkin korban mengalami cedera kepala karena menabrak batu? Dokter berkata bahwa itu mungkin, tetapi menurut pendapat profesional dia, itu hampir mustahil. Kevin menegaskan, berarti itu mungkin, yang penting adalah mungkin. Sekarang saksi ketiga, pria tua ini tinggal di jalan Old Quarry, dekat sekali dengan TKP pembunuhan. Pria tua ini berkata bahwa dia melihat seorang pria keluar dari mobilnya dalam badai. Faith bertanya, apakah orang itu ada di ruangan ini? Seketika, Justin langsung menjatuhkan koinnya supaya dia terhilang dari pandangan pria tua tersebut. Pria tua berkata bahwa orangnya ada di sini dan orang itu adalah James. Justin bertemu dengan kenalannya, Cam. Dia ternyata merupakan seorang pengacara juga. Justin percaya kepada Cam jadi dia bercerita. Justin bercerita bahwa dia menjernihkan pikirannya di bar Rowdy's Highway, memesan minuman dan duduk sebentar. Lalu dia bangun dan pergi, masuk ke dalam mobil, mengendara. Saat itu sedang hujan. Justin mengambil jalan Old Quarry untuk pulang. Justin berkendara dan dia menabrak sesuatu. Justin keluar dan melihat-lihat. Dia memeriksa, nggak lihat apapun, dan dia pikir yang dia tabrak adalah rusa. Lalu dia kembali dan pulang. Cam berkata, terus apa masalahnya? Justin mulai cerita bahwa sekarang dia menjadi juri untuk sebuah persidangan tentang pembunuhan berencana. Kendall, dia mati dan jasadnya ditemukan tepat di mana Justin berpikir bahwa dia menabrak rusa. Dan setelah dipikir-pikir sekarang, Justin memiliki firasat bahwa dia bukan menabrak rusa, tetapi menabrak Kendall. Cam bertanya, apakah Justin pergi ke bar dan minum-minum? Justin berkata bahwa dia nggak minum, cuman duduk aja di sana. Cam berkata itu nggak penting. Mengingat sejarah Justin, nggak ada juri di dunia ini percaya pada malam itu Justin nggak minum-minum. Cam berkata, jika Justin mengaku dan memberikan kebenaran, dia akan mendapatkan hukuman pembunuhan tingkat pertama atau kejahatan pembunuhan. Minimal 30 tahun sampai seumur hidup. Ya, Cam berkata,
jika Justin mengaku dan jujur, hidup dia akan berubah menjadi kopi tubruk. Pokoknya hidup dia bakal pahit. Sekarang James berbicara. James bercerita tentang kejadian malam itu pada tanggal 25 Oktober. James bercerita bahwa dia dengan Kendall pergi ke bar Rowdy's Highway untuk minum dan makan. Mereka bermain biliar dan panah lempar. James mengkonfirmasi bahwa benar, dia bertengkar dengan Kendall. Kenapa? Karena Kendall memaksanya untuk tinggal bareng. James gak mau karena dia merasa belum siap untuk tinggal bareng. Karena itu Kendall marah. Kendall merasa bahwa James tidak mencintainya. Kendall pergi. James mengikutinya lalu berargumen di tempat parkir sambil hujan-hujan. Setelah berargumen, Kendall pergi jalan kaki pulang. Awalnya, James mengikutinya tetapi melihat tanda kilometer 217. James mengingat bahwa keponakan dia lahir pada tanggal 17 Februari. Jadi hal itu menarik semuanya. James nggak mau menjadi orang buruk lagi. Jadi bukannya lanjut mengikuti Kendall, dia pergi dan pulang. James berkata bahwa dia mencintai Kendall. Dia nggak akan melayangkan tangannya ke Kendall sedikit pun. Penyesalan James satu-satunya. Kenapa di malam itu dia nggak mengikuti Kendall saja, mengantarnya pulang menggunakan mobil. Jika itu terjadi, mungkin Kendall akan selamat sekarang. Setelah itu, diputarlah sebuah video. Video di mana kelihatannya James dengan Kendall serasi banget. Dan rekaman tersebut diambil lewat telepon milik Kendall. Sekarang Faith bingung jika James jatuh cinta dengan Kendall. Kenapa di malam itu bukannya menjemputnya? Masa membiarkan wanita yang kalian cintai berjalan sendiri di tengah malam udah gitu hujan. Udah gitu posisinya dia lagi mabuk karena habis dari bar. Parah banget. Cowok macam apa James? James gak bisa berkata apa-apa. Besoknya, pengacara memberikan argumen penutupnya. Faith berkata bahwa pembunuhan Kendall merupakan kejahatan yang sangat amat keji yang dilakukan oleh pria jahat. Kita punya saksi mata yang melihat terdakwa di TKP kematian korban. Setelah James tahu bahwa Kendall marah lalu memutuskannya, James marah. Jadi, James memukulnya. DNA terdakwa ada di seluruh tubuh korban. Gak ada DNA orang lain. Jadi, kita bisa sepakat bahwa James bersalah. Sementara pembelaan Kevin, James merupakan pria malang yang hancur karena kehilangan cinta sejatinya. Meninggal di tengah malam dalam hujan badai yang membutakan. Saksi bisa saja melihat siapa saja selain James. Gak ada senjata pembunuhan yang ditemukan. Gak ada. Tentu aja ada DNA James di korban. Tentu. Karena mereka merupakan pasangan. Jadi kita semua bisa sepakat bahwa James tidak bersalah. Sekarang hidupnya James ditentukan oleh juri. Mereka semua langsung memutuskan. Ya, semua orang memutuskan bahwa James tidak bersalah kecuali satu orang. Dan itu adalah juri nomor 2, Justin. Bill Carter's murder was a savage crime. We have an eyewitness who saw him at the crime scene at the time of death. Vengeance DNA was all over the victim, no one else's. That was all a performance, nothing else. That person is James Scythe. In the middle of the night, in a blinding rainstorm. Could have been anyone. No murder weapon was recovered. Nothing. It was DNA. Of course. They were a couple. Find James Scythe not guilty. Okay, so I vote guilty. I agree. So that is 9 for guilty. Kid should have pled out. If this is somebody's life we're dealing with, shouldn't we at least talk about it? No, that's just your guilt talking. What do you mean? Let's put everything else aside for a minute and just remember 2 key points. Ya, Justin gak mau asal langsung memutuskan. Yang kita bicarakan di sini adalah kehidupan seseorang. Setidaknya harus dibicarakan terlebih dahulu. Tentu banyak yang marah. Mereka seharusnya bisa pulang. Karena Justin mereka harus diskusi dulu. Lama jadinya. Justin bertanya, apakah ada yang ragu sedikit saja bahwa James tidak bersalah? Semuanya pada diem. King marah. Dia berpikir bahwa Justin tuh pengen dianggap sebagai pahlawan. Karena seolah-olah dia berdiri sendiri. Justin berkata bukan berarti James tidak bersalah. Tetapi Justin merasa
bahwa James berhak mendapatkan sedikit waktu juri-juri untuk memastikan. Ada bukti yang kuat banget, yaitu seorang saksi melihat langsung James di TKP pembunuhan. Nah, si saksi berjarak beberapa ratus meter saat melihat dari seberang jembatan dan saat itu tengah malam dan hujan deras. Nah, ada salah satu juri, dia bernama Luke. Luke berkata bahwa dia pernah bekerja di sana. Seluruh area di sana tertutup pohon, akan sulit melihatnya. Jadi bisa aja saksi salah, dia bukan melihat James, tetapi orang lain. Udah gitu, saksi juga udah tua, jadi penglihatannya mungkin agak kurang. Jadi intinya, si saksi ini mungkin melihat orang selain James. Ada seorang juri berbicara bernama Harold. Harold berkata bahwa faktanya 32% pembunuhan terjadi di antara pasangan. Fakta, polisi menangkap James 2 hari setelah mereka menemukan jasadnya. Fakta lagi, polisi nggak pernah menanyai tersangka lain selain James. Ya, Harold dikira banyak menonton TV. Harold pun menunjukkan rencananya. Ternyata dulu dia merupakan seorang polisi 22 tahun di divisi perampokan dan pembunuhan. Bukan cuma sekedar polisi, Harold merupakan seorang detektif dulu. Menurut Harold, polisi mengikuti bukti, menemukan pelakunya, membangun kasus mereka. Pandangan sempit tersebut bisa merugikan. Mereka mendukung saksi mata itu tanpa pertanyaan. Mereka yakin menangkap pelakunya. Jadi mereka mengabaikan apapun yang tidak membantu kasus mereka. Jadi intinya polisi ingin cepat daripada nanti semuanya jadi buntu. Hal ini disebut dengan konfirmasi bias. Bagaimana dengan senjata pembunuhan benda tumpul yang dibicarakan di persidangan? Jaksa bilang bahwa mereka nggak bisa menemukannya. King berkata, karena James membuang senjata itu. Tiba-tiba ada satu juri perempuan bernama Keiko. Bisa saja Kendall dibunuh menggunakan mobil. Bisa saja hit and run, tabrak lari. Ya, Justin langsung nervous. Dia tanpa sengaja menjatuhkan kopi miliknya. Harold berkata bahwa teori Keiko sangat amat bagus. Sudah malam dan ada hujan. Visibilitas pasti buruk. Kita juga tahu di situ licin dari kesaksian si pendaki. Tabrak lari juga menjelaskan bagaimana korban berakhir di dekat sungai. Pasti mental ketika ditabrak kan. Harold berkata bahwa firasat dia, James bukan pembunuh. Harold sebenarnya dari awal gak bilang kalau James bersalah. James harusnya menerima tawaran pembelaan. Maksudnya, James harusnya mengaku saja sehingga hukuman dia lebih ringan. Kenapa? Karena kasus ini sangat lemah. Harold berkata bahwa dia mempunyai 22 tahun pengalaman di lapangan yang memberitahu bahwa kasus ini jauh lebih kompleks. Pertanyaannya, jika sekarang Harold masih menjadi detektif, apa yang dia akan lakukan? Singkatnya, sesi sudah selesai, dilanjutkan besok. Karena penasaran, Justin mengikuti Harold. Terlihat Harold pergi ke TKP untuk melihat-lihat. Doing this alone. I don't want to go to these things alone. Everyone deserves a chance, right? Justin pulang malam. Allison sudah lama menunggu. Harusnya Justin pulang karena ada rencana cek dokter. Justin berkata bahwa dia lupa jadi minta maaf. Allison menangis, dia nggak mau menghadapi ini sendirian. Allison nggak mengerti kenapa Justin datang telat dan lupa. Justin mengaku karena dia persidangan jadi lama. Karena dia merupakan orang pertama yang gak langsung memberikan keputusan. Justin menjelaskan karena dia gak mau memutuskan hidup seseorang tanpa mikir. Memutuskan hidup orang tanpa mikir kelihatannya tuh salah. Semuanya berhak mendapatkan kesempatan. Kevin dan Faith duduk bareng di bar. Kevin berkata bahwa kebanyakan klien dia merupakan orang bersalah. Tugas dia adalah membantu mendapatkan hasil terbaik dari situasi buruk. Tetapi kali ini dia yakin bahwa klien dia itu nggak bersalah. Kevin positif bahwa James nggak bersalah. Fakta bahwa juri-juri keputusannya belum bulat.
Itu membuat harapan Kevin semakin bangkit. Kalian juga harus tahu, semua juri keputusannya harus sama. Jika satu aja ada yang gak sama, maka persidangan belum selesai. Sekarang merupakan malam Halloween. Justin dan Allison menggunakan kostum lalu membagikan permen-permen ke bocah-bocah di luar. Besoknya persidangan dilanjutkan. Datang Harold. Dia tahu bahwa kemarin dia diikuti oleh Justin. Justin memberikan alasannya. Dia berkata bahwa Harold gak boleh menyelidiki kasus ini di luar ruang juri. Itu peraturannya. Harold berkata bahwa dia mendapatkan sesuatu. Kertas ini merupakan semua informasi tentang semua mobil yang terdaftar di wilayah ini yang datang untuk perbaikan antara tanggal 26 Oktober dan akhir tahun lalu. Harold masih yakin dengan teori tabrak lari karena itu merupakan teori yang sangat amat bagus. Nah, pembuat mobil menyimpan daftar detail perbaikan ini hanya untuk tujuan penelitian dan pengembangan. Mereka mengumpulkan dari dealer secara formalitas, lalu membayar toko-toko kecil secara diam-diam. Harold dan partnernya menemukan lebih banyak mobil dari penyitaan. Nah, pasti ada banyak sekali mobil di informasi ini. Harold menjelaskan proses eliminasi. Apapun yang ada di informasi ini yang sudah dilaporkan ke polisi, coret. Hanya akan ada kerusakan yang sangat amat spesifik dengan tabrak lari ini. Lampu depan, kisi-kisi, cap. Harold sudah mempersempit menjadi 15 kendaraan yang cocok dengan deskripsi di daftar ini. Salah satunya adalah Toyota 4Runner tahun 1996 warna hijau. Mobil yang sama yang Justin pakai saat ini. Udah gitu warnanya sama, hijau. Harold memberikan daftarnya. Dia meminta bantuan Justin. Dan apa yang dilakukan Justin? Dia berpura-pura menjatuhkan daftar tersebut sehingga ketahuan sama penjaga. Dan ya karena itu, karena juri nggak boleh menginvestigasi kasus di luar ruang juri, Harold dikeluarkan dari juri dan akan digantikan oleh orang lain. Kevin meminta bukti yang didapat oleh Harold, bukti daftar kendaraan, tetapi hakim tidak memperbolehkan. You follow me after court on Friday. Green Toyota 4Runner, right? Yeah, well, Registered car in the county that was in for body work between October 26th and the end of... there must be hundreds of cars in there. So, process of elimination. So, a headlight, grill, hood, by the way. A 96 Toyota 4Runner, forest green. If that is your car, we can just cross it off the list. God damn it. What is all this? You violated your oath as jurors. You are hereby removed from jury service. Thank you, Your Honor. He didn't have anything to do with it. Your Honor, I would ask that a copy of these documents. Is that understood? Yes, Your Honor. It's understood. It's a hit and run. No way. Emmy would have flagged it. He didn't kill that girl. Harold keluar dan dia berbicara sebentar dengan Faith. Harold mengajak berbicara tetapi Faith fokus terus dengan HP. Seakan-akan dia nggak peduli. Harold berkata bahwa Faith salah menangani kasus ini. Harold berkata bahwa kasus ini merupakan kasus tabrak lari. Faith berkata nggak mungkin karena otopsi pasti tahu. Nah, Harold berkata bahwa dokter otopsi itu melakukan 5 otopsi selama 1 hari. Pasti capek banget. Mungkin aja otopsi tentang mayat Kendall ada sedikit kekeliruan. Harold bertanya, apakah Faith pernah memeriksa tersangka selain James? Faith berkata bahwa itu nggak penting. James merupakan orang jahat. Harold berkata, tetapi James nggak membunuh gadis itu. Faith terlihat tidak peduli. Harold pun pergi. Harold digantikan dengan seorang ibu rumah tangga. Juri-juri yang lain bertanya, apa yang Harold lakukan sampai dia dikeluarkan dari juri. Justin menjelaskan karena Harold menyelidiki kasus sendiri dan sebagai juri itu nggak boleh. Justin juga menjelaskan yang Harold temukan merupakan nama orang, STNK kendaraan. Itu semua kata Harold bisa membuktikan James tidak bersalah. Dan ya, Keiko berpikir bahwa Harold yakin kasus ini adalah tabrak lari. Di sisi lain, ternyata Faith diam-diam melakukan investigasi sendiri berdasarkan bukti yang Harold dapat. 15 kendaraan yang Harold temukan yang dia percaya bahwa salah satu dari daftar ini merupakan orang
yang menabrak Kendall. Keiko berkata bahwa Kendall tingginya 165 cm. Jika Kendall membungkuk dan mobil yang menabraknya merupakan mobil truk atau SUV, Kendall bisa dengan mudah ditabrak di bagian kepala dan tubuhnya. Keiko menunjukkan hasil otopsinya. Keiko menyuruh semuanya untuk melihat bagaimana bahu Kendall itu retak. Ternyata Keiko merupakan mahasiswa kedokteran semester 3. Keiko menjelaskan bahwa tulang selangkah kanan dan kiri Kendall menunjukkan patah yang sangat bersih, dan patah tersebut penyebabnya pasti bukan karena jatuh, tetapi karena benturan belakang dengan benda yang sangat amat tumpul. Nah, mobilnya James itu nggak ada kerusakan sama sekali. Artinya bukan mobil James yang menabrak Kendall. Pengganti Harold bernama Angel. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga serta perawat anjing. Dia suka sekali menonton true crime. Angel berkata bahwa polisi-polisi sangat malas dengan dokumen. Aturan pertama adalah suaminya yang melakukannya. Tetapi ada aturan kedua dalam true crime. Gak ada tersangka sempurna. Keiko berkata bahwa jalan Old Quarry mengarah ke jalan raya. Saat lalu lintas padat, GPS akan mengirimmu ke sana. Jalannya akan menjadi ramai. Tiba-tiba ada satu juri yang memberikan pendapat. Patrick, terlihat dia sedang menggambarkan sketsa dari jalan Old Quarry. Patrick mempunyai teori. Bagaimana jika orang yang menabrak Kendall mengira bahwa dia menabrak rusa? Ya, teori tersebut masuk akal. Tetapi bagaimana dengan saksi? Patrick berkata, mungkin saksi melihat orang lain. He thinks it was a hit and run. She could have easily been hit smack across the head and torso. 30 measured. Right and left clavicle both show a very clean break. If Scythe's car had any damage. No, the police would have noted it in their report if it did. And the first rule is the husband did it. The second rule of true crime is that it's never the perfect Old suspect. Quarry Road feeds into the highway. Mowed down a deer once. What if that's what they thought? Whoever hit Kendall Carter. I'm not sure anymore that this young man is I was guilty. 17 and woke up in a ditch. Okay. It was dumb, I know. Faith pergi menghampiri setiap pemilik mobil dari daftar yang ditemukan Harold. Orang pertama, dia berkata bahwa dia tertidur di jalan raya dan terbangun di parit. Besoknya dia langsung memperbaiki mobilnya. Orang kedua, dia berkata dia sedang balapan sama temennya. Entah kenapa jadi kecelakaan. Besoknya dia langsung memperbaiki mobilnya. Bahkan dia menunjukkan surat perbaikan kepada Faith. Kembali ke ruang juri, mereka melakukan vote ulang. Dan hasilnya 6-6. 6 vote bersalah dan 6 vote tidak bersalah. King marah-marah. Dia merasa bahwa kita semua di sini membuang-buang waktu. King berkata bahwa kita semua punya teori, tetapi nggak ada bukti yang mendukungnya. King sangat yakin bahwa James bersalah. Lihat aja tato yang ada di lehernya. Ular dan mahkota. Gambar itu merupakan geng West Side Crowns, geng pengedar narkoboy terbesar di daerah ini. King berkata bahwa geng ini meracuni komunitas kita. King bercerita bahwa dia mempunyai adik. Adiknya mendapatkan tato tersebut saat umurnya 14 tahun. Sebulan sebelum ulang tahunnya ke-17, dia meninggal. Tertembak peluru nyasar dalam perang geng. Tidak berguna. Justin berkata bahwa orang bisa berubah termasuk James. Justin bercerita, 4 tahun yang lalu, Justin merupakan seorang pecandu alkohol. Justin pernah menabrakkan mobilnya ke pohon dengan kadar alkohol dalam darah yang mungkin seharusnya membunuhnya. Tetapi entah bagaimana, dia selamat tanpa luka sedikit pun. Karena mengendara sambil mabuk, Justin diberikan hukuman yaitu pelayanan masyarakat. Justin menghabiskan 1 minggu 3 hari di sekolah SD, mengajari anak-anak menulis. Dan seiring berjalannya waktu, dia bertemu dengan wanita di sana dan sekarang jadi istrinya. Semenjak itu, Justin berubah. Ada satu wanita yang memberikan kesempatan walaupun dia merupakan seorang pecandu alkohol. Tetapi tetap aja, King berkata bahwa orang seperti Justin bisa berubah, tetapi tidak dengan James. Enggak. Ada satu juri bertanya, jika bukan James pelakunya, terus siapa? Justin berkata kita nggak harus menjawabnya. Terus bertanya lagi juri itu, berarti orang yang menabrak Kendall nggak akan dihukum dong, nggak akan mendapatkan balasan dong.
Justin berkata bahwa semua orang berhak mendapatkan keadilan. Justin tahu pasti orang tuanya Kendall menangis jika James tidak bersalah. Tetapi bagaimana dengan orang tuanya James? Mereka juga pasti akan menangis jika mengetahui bahwa James bersalah. Faith bertemu dengan saksi yang melihat James di TKP. Kita panggil saja dia dengan nama Freddy. Freddy berkata, polisi datang. Mereka menunjukkan foto, bertanya kepada Freddy apakah pria ini yang dia lihat tadi malam. Dan ya, polisi hanya menunjukkan foto James. Gak ada orang lain. Dan terlihat juga, Freddy itu orangnya ingin banget dibutuhin. Freddy berkata jika Faith butuh apa-apa lagi, minta aja. Apapun itu. Mungkin karena Freddy sudah tua ya. Di ruang juri, perbandingan vote masih 6-6. Satupun dari mereka belum ada yang mengubah keputusannya. Maka dari itu, mereka izin kepada hakim untuk pergi ke TKP. Mereka ingin ke sana karena sekarang keputusan masih belum bulat dan mereka belum ada yang mau mengubah keputusannya. Hakim mengizinkan mereka. Ada satu aturan, mereka nggak boleh berbicara dengan siapapun mengenai kasus ini di luar sana. Faith pergi ke rumah Allison. Faith berkata bahwa dia merupakan seorang jaksa dan ingin bertanya beberapa pertanyaan. Faith menjelaskan bahwa dia sedang menindaklanjuti beberapa kecelakaan berbeda dari Oktober tahun lalu. Hanya melakukan pemeriksaan rutin pada mobil yang diperbaiki karena kerusakan bodi besar sekitar waktu itu. Pada 25 Oktober tahun lalu, Faith bertanya, apakah Allison mempunyai mobil Toyota 4Runner hijau tahun 1996? Allison berkata iya. Allison juga ingat pada 25 Oktober tahun lalu, mobil tersebut diperbaiki. Faith bertanya, bagaimana mobil tersebut rusak? Allison menjawab. Allison berkata bahwa suaminya, yaitu Justin, menabrak rusa di jalan Brimstone Pass. Faith bertanya lagi apakah Allison yakin. Allison berkata bahwa dia yakin. Faith bertanya apakah mungkin suaminya Allison menabrak rusa di jalan Old Quarry atau... Allison positif. Dia berkata bahwa suaminya menabrak rusa di jalan Brimstone Pass. Faith berterima kasih atas waktunya. Faith juga memberikan selamat atas kehamilan Allison. Oh, hey, are you Allison Cruzen? Okay, come in. Okay, thank you. Did you own a 1996 green Toyota 4Runner? Yes. My husband Justin hit a deer on Brimstone Pass. Could it have been Old Quarry Road? No, it was Brimstone Pass. And, congratulations. When are you due? Bye now. Justin pulang. Allison datang dan dia berkata bahwa tadi jaksa wilayah datang ke sini. Justin bertanya, untuk apa? Allison berkata untuk bertanya tentang kejadian 25 Oktober tahun lalu. Allison bertanya sambil mukanya agak nangis. Apakah Justin yakin bahwa dia menabrak rusa di jalan Brimstone Pass, bukan di jalan Old Quarry? Ya, Justin mengaku dia mengambil jalan pintas yaitu lewat jalan Old Quarry. Justin berhenti di bar Rowdy's Highway untuk duduk. Justin berkata bahwa dia nggak minum. Dia hanya memesan minum tetapi nggak menyentuhnya sama sekali. Karena ternyata tanggal 25 Oktober tahun lalu, Justin dan Allison mempunyai anak. Allison hamil dan dokter mengecek bahwa anaknya Allison mengalami prematur, kembar, dan ya keguguran. Justin pergi ke bar untuk duduk sebentar. Dia nggak mau melampiaskan kesedihannya kepada Allison yang ada di rumah, yang dimana Allison itu sedang kesakitan juga. Justin sekarang berkata bahwa dia akan selalu menemani Allison. Justin akan melindungi keluarganya. Di sisi lain, Faith pergi bertemu dengan James. Faith ingin mendengar secara langsung bahwa James berkata bahwa dia nggak membunuh Kendall. James berkata bahwa dia tidak lanjut mengikuti Kendall. Dia pulang ke rumah. James tahu bahwa hubungan dia nggak sempurna dengan Kendall. Tetapi mereka jatuh cinta. Jadi sekarang James ingin Faith mencari siapa orang yang membunuh Kendall. Besoknya semua juri pergi ke TKP untuk melihat-lihat. Justin mengalami flashback. Dan benar, dia memesan minum. Tetapi... Look, but don't touch. You ready to go?
Ternyata benar, Justin gak meminumnya. Semua ingatan buruk dia mulai teringat ketika sampai di sini. Bahkan King saja sampai sadar bahwa kelakuan Justin agak sedikit aneh. Dan ada flashback yang mengungkapkan semuanya. Ternyata Justin melihat James muter balik. Ini menandakan bahwa James nggak bohong. Dia benar tidak mengikuti Kendall, tetapi pulang. Yang artinya yang membunuh Kendall sebenarnya adalah Justin. Singkatnya, setelah berkunjung ke TKP, besoknya semuanya kembali ke ruang pengadilan. Mereka semua sudah memutuskan dan keputusannya bulat. Apa itu? Bersalah. Mereka mengungkapkan semuanya bahwa James bersalah. Pemberian vonis nanti. Intinya sekarang pelaku sudah ditemukan dan itu adalah James. James bisa dipenjara lama banget, bisa dihukum seumur hidup, atau bisa dihukum mati. Tergantung nanti. Terlihat anaknya Justin sudah lahir. Tentu karena anaknya sudah lahir, Justin dan Allison sangat amat senang. Mereka sudah menjadi keluarga. Besoknya Justin ingin pergi ke pengadilan. Dia ingin melihat hukuman James apa. Justin juga merasa agak bersalah. Dia voting bersalah bukan karena kemauannya, tetapi karena mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Supaya semuanya cepat selesai. Singkatnya, Justin sampai. Hakim membicarakan vonis. James dihukum atas pembunuhan Kendall yang kejam dan tidak beradab. Pembunuhan berencana. James dihukum seumur hidup di penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan kita tahu pelakunya bukan James, tetapi Justin. Setelah mendengar vonis, James hanya bisa diam karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Faith melihat ke belakang dan di sana dia melihat Justin sangat amat emosional. Faith mulai tersadar. Dia mulai melakukan googling, mencari tahu siapa suaminya Allison. Dan di situ beredar di sosial media, Allison, suaminya adalah Justin. Pertanyaannya, kenapa Faith bisa ingat? Karena pertama, Justin awal datang menjadi juri menolak karena istrinya sedang hamil. Kedua, Faith pergi ke rumah Allison dan di sana dia melihat Allison sedang hamil. Jadi berkesinambungan. Disinilah Faith tersadar bahwa bukan James pelakunya tetapi Justin. Faith menghampiri Justin. Justin bercerita, muka dia agak lelah karena di rumah ada bayi yang baru saja dilahirkan. Faith juga bercerita, terkadang kamu mencoba melakukan hal yang benar, lalu kamu sadar kamu salah. Saat kamu menyadari semuanya, kamu sadar pria yang kamu incar ternyata bukan seorang psikopat. Justin tahu ini arahnya kemana. Life in prison without the possibility of parole. Congratulations on winning your election. I saw it in the paper. Oh, yeah. Thank There's a lot you. of good you can do in that job, I'd imagine. Sometimes you try and do the right thing only to realize you got it all wrong. You realize the guy you're after isn't some psycho. Because he's a good person. He has a family depending on him, just like you have people depending on you. Where's the justice in that? Justin pulang, berbicara baik dengan istrinya. Asik bareng melihat anaknya yang baru aja lahir. Tiba-tiba, bel berbunyi. Dan itu adalah Faith. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan Justin lolos. Walaupun Faith tahu, jika dia menarik kembali kasus ini, dia akan kehilangan suara dan mungkin gak akan menjadi district attorney. Hope it was worth it. Sucks. I think she has my eyes. Yeah. Kasih tahu opini kalian di bawah. Apa yang akan kalian lakukan jika berada di situasi seperti Justin? Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.